Salam alaikum, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini ya. Waktu peristiwa versus waktu ditulis. Saudara-saudara, ada satu pengajaran yang kami sampaikan yang disebut konteks waktu ya. Begitu Anda memahami konteks waktu suatu ayat itu ditulis, Anda akan paham. Nah, sekarang kita akan membahas waktu peristiwa itu terjadi dengan waktu peristiwa itu ditulis. Tidak selalu sama, saudara. Ya. Kalau peristiwa terjadi hari ini, di Alkitab tidak ditulis hari ini juga. Bisa puluhan tahun kemudian, bisa juga ribuan tahun kemudian. Sehingga orang sering gagal paham. Perhatikan baik-baik, tidak ada pendeta manapun yang mengupas tentang hal ini. Waktu peristiwa versus waktu ditulis. Ya, Alkitab mengenal dua itu, beda waktu itu bisa puluhan tahun, bisa ribuan tahun. Mari kita lihat ya. Kejadian 2 ayat 8 sampai 15 tentang Taman Eden, ya. Kemudian Kejadian 3 ayat 24, Adam dan Eva diusir ya ke bumi ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai 2, Adam dan Eva berdua tinggal di bumi lalu punya anak. Nah, mari kita bahas ya. Taman Eden ditulis ya. Peristiwa tersebut terjadi pada waktu era Adam ya. Di bumi Adam cuman berdua dong. Betul, Adam sama Eva doang. Belum ada itu yang namanya tanah Hawila, belum ada itu tanah Kus, belum ada itu tanah Asyur, belum ada itu sungai Tigris, belum ada sungai Gihon, belum ada sungai Pison, belum ada sungai Efrat. Lalu Anda gagal paham, Eden itu ada sungai-sungai. Jangankan Eden, lawang waktu Adam Eva datang ke bumi doang cuman berdua. Mana ada namanya tanah Hawila? Ya nggak ada dong. Ya, ini sebagai clue bahwa kitab Kejadian ini yang menulis Musa. Peristiwanya terjadi pada saat Adam, ditulis oleh Musa kurang lebih 3.500 tahun kemudian. Pada waktu Musa menulis, sudah ada itu tanah Hawila, sudah ada Kus, sudah ada Asyur, sudah ada Tigris, sudah ada Gihon, sudah ada Pison, sudah ada Efrat. Ini nama tempat dan nama sungai ini untuk clue petunjuk bahwa ini ditulis ribuan tahun setelah Adam. Itu maksudnya, ya. Jadi tidak menabrak. Eden itu ada di hadirat Allah, sebab di situ ada pohon kehidupan. Kejadian 2 ayat 9. Pohon kehidupan tidak pernah ada di bumi. Ya, demikian pula Efesus 1 ayat 4 tidak ditabrak. Manusia itu harus kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Ya, kalau Anda pagi-pagi sudah ngomong Eden ada di bumi, Anda tabrak semua itu. Pohon kehidupan nggak pernah ada di bumi. Demikian pula manusia harus hidup kudus di hadapan Allah. Berarti Eden ada di hadirat Allah di surga sana awalnya. Nah, Eden yang ada sungai dan ada tempat ini duplikatnya. Kan si Adam Eva begitu datang ke bumi mendapati hal yang sama ya toh. Ada pohon, ada binatang ya. Lalu di era Musa ditunjukin, oh itu sungainya namanya Tigris, Gihon, Pison, Efrat, tanah-tanahnya namanya Hawila, Kus, Asyur. Ngerti? Kalau ada pendeta yang super ngotot masih mengatakan Eden itu ada di Mesopotamia, Anda tidak paham yang namanya waktu peristiwa beda dengan waktu ditulis. Bahkan bedanya ribuan tahun. Cuman di sini ya, di Pendeta Henry Tandianta membahas seperti ini, dan ini benar ya. Kalau Anda mengatakan Eden di bumi, tabrak ayat Alkitab semua itu. Kedua, ya, kita kedua nih. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud.
Peristiwanya terjadi pada waktu Yesus bayi, kurang lebih tahun 1 Masehi. Lukas 2 ayat 7, Yesus lahir sebagai laki-laki. Waktu jadi bayi ya Yesus belum Tuhan, Yesus belum Kristus, Yesus belum juru selamat. Tetapi ditulis oleh Lukas kurang lebih 50 tahun kemudian, saat Yesus sudah naik ke surga, Yesus sudah jadi Tuhan, Yesus sudah jadi Kristus. Di dalam Kisah 2 ayat 36, Yesus sudah jadi juru selamat yang bisa menjamin surga. Siapa yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan dijamin surga. Itu maksudnya juru selamat. Wahyu 21 ayat 7, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Peristiwanya terjadi tahun 1 Masehi, Yesus lahir, tetapi ditulis oleh Lukas 50 tahun kemudian. Makanya Lukas menulis ya toh, nggak apa-apa ditulis, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud juru selamat. Pendeta yang ngotot, Yesus bayi sudah Tuhan, sudah juru selamat. Anda tidak paham yang namanya waktu peristiwa versus waktu ditulis. Bedanya puluhan tahun yang ini ya. Cuman begini ada di HTD yang bahas ya. 200.000 pendeta di luar gak ada yang ngerti kayak gini. Ngotot sih bisa. Ya, ngotot doang bisanya ya. Nomor 3. Yohanes 20 ayat 28, Thomas ngomong begini, ya Tuhanku, ya Allahku. Waktu itu peristiwanya terjadi, Yesus masih tubuh kebangkitan. Ya Yesus belum Tuhan, Yesus belum Allah. Sebab tubuh kebangkitan ini masih ngomong ke Maria Magdalena, Maria jangan pegang aku mau ke Bapakku Bapamu, Allahku Allahmu. Jadi Yesus tubuh kebangkitan belum Tuhan, belum Allah. Tetapi ini peristiwa ini ditulis oleh Yohanes kurang lebih 20 tahun kemudian. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus sudah jadi Tuhan, Yesus sudah jadi Allah. Dibuktikan nanti di kitab Wahyu, Wahyu 21 ayat 7, Yesus Allah. Wahyu 1 ayat 8, Yesus Tuhan. Jadi nggak apa-apa Yohanes menulis ya Tuhanku ya Allahku. Peristiwanya terjadi ketika Yesus masih tubuh kebangkitan, ditulis oleh Yohanes 20 tahun kemudian ketika Yesus naik surga, kurang lebih ini bersamaan dengan penulisan yang lain lah ya, mungkin 15-20 tahun kemudian. Yang jelas, Yesus sudah naik ke surga, sudah jadi Tuhan, sudah jadi Allah. Jadi, Anda mesti paham waktu peristiwanya kapan, waktu ditulisnya kapan. Nah, ini dia, ini nomor 4. Ini yang jadi bahan perdebatan. Bahkan orang maki-maki HTD ini. Orang nggak paham, maki-maki. Maki-maki sama yang paham. Menurut Alkitab itu dosa loh. Ya. Orang yang nggak paham Alkitab, maki-maki HTD yang paham Alkitab. Itu dosa. Pak, yang kerjaanmu cuman maki-maki, ingat Pak, dosa. Ya. Begini ceritanya. Kisah 7 ayat 56-60. Stefanus dibunuh, dirajam di luar kota Yerusalem. Itu terjadi sebelum Yesus naik ke surga, apa setelah Yesus naik ke surga? Kalau peristiwanya sih terjadinya sebelum Yesus naik ke surga, bahkan sebelum Yesus disalib. Karena para rasul Stefanus ini dipilih oleh 12 rasul. 12 rasul dan ada murid-muridnya juga. Kan ada 70 murid tuh, ya. Terjadi di Yerusalem. Stefanus ini bersaksi di mahkamah agama di Yerusalem. Waktu itu Yudas masih ada, belum mengkhianati Yesus dan Yesus belum disalib. Saulus masih muda di dalam Kisah 7 ayat 58. Saulus belum tobat. Stefanus dibunuh di situ, di Yerusalem. Peristiwanya terjadi sebelum Yesus mati disalib, ya. Otomatis sebelum Yesus naik surga, bahkan peristiwanya terjadi ketika 12 rasul masih komplit termasuk Yudas Iskariot. Tetapi ditulis oleh Lukas kira-kira 20 tahun kemudian ketika Yesus sudah naik ke surga dan Saulus sudah tobat. Saulus tobat adalah detik-detik terakhir Yesus menampakkan diri selama 40 hari. 1 Korintus 15 ayat 8. Lalu Lukas menulis peristiwa ini, maka tidak heran Lukas menulis Stefanus melihat anak manusia
berdiri di sebelah kanan Allah. Pendeta-pendeta yang super ngotot, ya, dia nggak paham antara waktu peristiwa dengan waktu ditulis. Untuk kasus Stefanus ini kurang lebih berbeda, mungkin sekitar mungkin ya 10 tahun ya 20 tahun begitulah ya. Tapi yang jelas peristiwanya terjadi sebelum Yesus disalib, karena 12 rasul masih komplit ya. 12 rasul atau 12 murid ya. Tetapi ditulisnya setelah Yesus naik ke surga. Kisah 9 apa ini? Saulus tobat itu kisah 9 ayat 5 itu Yesus masih sebagai tubuh kebangkitan sebelum naik ke surga. Karena 1 Korintus 15 ayat 8, di hari terakhir kebangkitannya selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada Saulus, lalu Saulus tobat. Jadi clear ya, Stefanus dibunuh, dirajam, peristiwanya terjadi sebelum Yesus naik ke surga, bahkan sebelum Yesus mati disalib, tetapi ditulis oleh Lukas setelah Yesus naik ke surga. Very clear. Jadi Anda harus paham yang namanya waktu peristiwa dengan waktu ditulis. Jangan cuman bisanya ngotot maki-maki doang. Ada banyak ayat Alkitab yang kurang lebih seperti ini ya. Anda jangan terkecoh karena ayat Alkitab itu seperti itu. Dibutuhkan hikmat yang dibuka oleh Yesus. Lukas 24 ayat 45. Anda kalau nggak dibuka ini, Anda cuman muter-muter terus. Ya. Bahkan orang rela loh maki-maki HTD. Eden kok di bumi katanya. Eden kok di surga? Eden ya di bumi ada sungai. Anda rela maki-maki HTD. Orang nggak paham yang namanya waktu peristiwa dengan waktu ditulis. Rela maki-maki HTD, tak kasih tahu maki-maki itu dosa, ngerti nggak? Termasuk soal Stefanus Stefanus dibunuh. Ya. Rela maki-maki udah usianya tuwek. Pendeta udah tua, masih rela maki-maki sama HTD. Yang nggak paham, rela maki-maki sama yang paham. Dosa tak kasih tahu pendeta tuwek, ya. Mbok inget umur. Saya sering gitu jadinya ya. Bukan apa-apa ya. Anda itu betul-betul nggak paham kok. Asal orang Jawa bilang asal mangap gitu loh. Asal jeplak doang. Teliti dulu, umur boleh tua, pemahaman kagak. Ya. Bapak Ibu Saudara, pahami baik-baik yang namanya waktu peristiwa di Alkitab dengan waktu penulisan di Alkitab. Bisa berbeda puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Perlu pikiran dibuka oleh Yesus. Baru Anda ngerti kayak gini. Ya, semoga bermanfaat. Saya cuma mengingatkan ya, saya itu kadang sedih loh. Saya itu sedih ya. Ini hal-hal yang masa lalu, hal-hal lama ya toh. Kita fokus saja Yesus itu sekarang Allah ya. Jangan Anda rela maki-maki, HTD dimaki-maki gara-gara seperti ini, gara-gara Tamar Eden, gara-gara Stefanus dibunuh. Anda kan nggak paham ya. Yang nggak paham itu mestinya nanya. Nggak paham bikin kesimpulan ya, berdasar tafsir doang. Bapak Ibu Saudara, ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham seperti ini. Ada banyak hal ya. Sudah banyak yang ikut. Mau ikut yang bahasa Indonesia, yang bachelor ya, maupun yang ikut yang program master ya dalam bahasa Inggris. Saya mengingatkan, jangan belajar Ibrani. Tak kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda belajar Ibrani, rohmu dijamin roh iblis. Ya, sebab orang Indonesia yang sok Ibranian di dalam Wahyu 3 ayat 9 disebut kelompok jemaah iblis. Belajar saja Alkitab bahasa Indonesia, produk LAI. Di LAI sudah banyak ahli bahasa. Anda nggak usah sok pinter jadi ahli Ibrani. Di Alkitab LAI itu ada doktor ahli Ibrani, Yunani, ya ahli bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Latin. Lah Anda yang cuman sok pinter ya toh, sok pinter pakai bahasa Ibrani padahal cuman belajar dari Google. Lalu Anda sok kacak pinggang ya katanya ya. HTD nggak berani pakai Ibrani ya toh. Sana kamu ke LAI 5 menit kamu ngabur. Ya, ada iblis di balik Alkitab Ibrani bagi Anda orang Indonesia.
Ya, Ibrani dipelajari oleh orang Ibrani. Anda yang orang Indonesia nggak usah sok pinter. Udah aja ikutin produknya LAI. Di LAI sudah komplit, plit. Ada bahasa, ada ahli bahasa Ibrani, Yunani, Arab, Inggris, Latin, Spanyol. Ya, Anda yang cuman sok pinter pakai Ibrani, Yunani, itu pun belajar dari Google. Orang Jawa sok menteng kelek katanya. Ya mendingan HTD dong, menghargai produknya LAI. HTD tahu di LAI sudah banyak pakar-pakar bahasa. Anda bilang terjemahannya salah. Ingat, Anda yang sok Ibrani dijamin iblis di belakangnya. Dijamin. Karena ayat Alkitab menulis Anda Ibrani palsu, Yahudi palsu, jemaah iblis. Wahyu 3 ayat 9. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Haleluya. Amin.